Halo, 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 halo. Ketutupan saya, bro. Oh iya, saya juga. Halonya nanti. Kembali Oke. lagi di Komik Klinik. Halo. Teman-teman, seperti halnya di konten tentang majalah Wizard Indonesia yang udah rilis, kan aku akan ngebongkar ngintip isi dari majalah Wizard Indonesia yang edisi 1 sampai edisi terakhir. Ini langka Isinya ya? Lengkap sekali. Ini tahun berapa nih, BTW dikasih tahu dulu nih? Oktober 2004. Oktober. Faisal bahkan belum 10 SD. tahun. Belum 10 tahun. Iya kan? Iya benar-benar. Iya dong. Masih SD, aku masih SD. Jadi ini akan ada kontennya sampai tamat nanti, tapi lebih ke ngintip. Jadi aku buka isinya ada apa aja. Nah, ternyata teman-teman, aku menemukan bahwa di dalam tuh ada rubrik-rubrik komik Indonesia. Komik Indonesia. Dan banyak sampai Buset. nanti edisi terakhirnya Wizard tuh ada. 2004. Iya, gitu. Aku mau nanya. Aku suruh ngikutinnya gimana ini? 2004 tuh udah ada MKI yang pertama Masyarakat Komik Indonesia. Masyarakat Nah Komik ini tuh Indonesia. artikel ditulis oleh Mas Beng Rahardian. Halo, Om Beng. Praktisi komik, dosen juga. Oke. Gitu. Kalau nggak salah udah S2 apa S3 ya Mas Beng. Jojo sama Daris tuh Daris. udah nge-review komiknya Mas Beng yang Kopi Aceh kalau nggak salah. Oke. Tapi maksudnya kita tarik mundur dulu sebelum kita membahas tentang komik. Aku udah baca Wizard ini walaupun umurnya tidak seperti saya. Ini udah sobek bahkan teman-teman. Oh ini udah bendingnya udah. Yang punya Daris masih bagus. Buset. Nah, ya. Cuman maksudku dari sini tuh aku membuka wawasanku lebih jauh lagi karena ternyata setelah aku membaca buku yang umurnya mungkin hampir sama kayak aku, itu tuh malah membuka pikiranku bahwa di zaman itu tuh sudah banyak sekali orang melakukan observasi. Kalau teman-teman tahu majalah Hamni Monster, majalah Wizard, ada dulu XY Kids, ada kayak gitu. Kids. Jadi itu tuh istilahnya majalah itu tentang kalau kita ngomongnya sekarang apa ya? Informasi-informasi lah, istilahnya informasi-informasi yang dimuat di situ, dan itu memang ya koran, ibaratnya koran hobi. Aku menyebutnya koran hobi mungkin ya. Tapi di sini tuh aku tadi membaca bahwa Mas Beng ini berkata bahwa dia tuh pernah ketemu sama seorang master lah ya. Sebenarnya sih profesor lah ya dari Jepang. Minatogawa College. Satu lagi dari Japan Foundation. Oke, jadi ada dua ya. Orang Jepang yang ketemunya itu di Festival Komik Citraland. Aku bahkan di Jakarta. aku baru tahu waktu itu tuh sudah ada acara komik. udah dulu tuh ada Buset. Pekan Komik Nasional, PKN, terus ada PKAN, Pekan Komik dan Animasi Nasional. Pernah ada di Jogja tuh di Benteng Fredericksburg. Aku pernah datang pas ke situ. Itu gitu. tahun berapa itu? 2006 mungkin. Mampus, itu gempa loh itu. Aku masih SD kelas 4. Iya. Aduh, jadi gini. Tapi ini pertanyaanku adalah, ini sebenarnya pertanyaan yang cukup mendasar sekali ya. Karena di sini tuh aku melihat ada banyak sekali yang harus kutanyakan dari artikel ini. Yang pertama adalah tentang observasi pembuatan komik, ya kan. Di sini contohnya ada kayak Shinchan segala macam ya, tapi aku mungkin larinya nggak akan ke situ. Sepenting apa sih sebenarnya kita membuat kita tuh observasi atau mencari referensi dalam membuat komik? Sepenting apa? Oke, itu dulu. Sebelum nyampe ke sana, aku sedikit recap yang di sini biar teman-teman juga tahu dulu ya, paham konteksnya. Dulu ya. Jadi orang Jepang yang dari Japan Foundation ini bilang ke Mas Beng gitu bahwa kalau nggak salah di komik Indonesia tuh ada yang lepas antara setting cerita dengan lokasinya tuh nggak match, katakanlah kayak gitu. Terus nawarin ke Mas Beng bahwa di Japan Foundation ini ada di perpustakaannya Japan Foundation di Jakarta ya, itu baru datang buku-buku referensi tentang Jepang, baik itu pakaian, baik itu keadaan sosial, rumah-rumah iklim, mungkin kali ya, bangunan segala macam. Jadi silahkan kalau Mas Beng mau lihat, mau buat komik referensi itu silahkan aja. Nah, Mas Beng bilang di tulisan yang dia tulis sendiri ini tawaran yang menarik, tapi Mas Beng tuh lebih ke berkontemplasi. Apa iya ya komik Indonesia tuh kurang itu apa ya tentang budaya referensi. Karena di zaman ini tahun 2004 tentu saja komik Jepang sudah sangat maju karena apa ya udah dimulai dari tahun 60-an 70-an kan komik Jepang bahwa
itu tuh profesi, mangaka itu profesi, sehingga profesi itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dibikin, kan gitu. Referensi ada di sana segala macam, termasuk untuk komik-komik yang sifatnya antah berantah atau high fantasi sekalipun, benar, gitu loh. Jadi di sini sebenarnya nanti tulisannya Mas Beng tuh memang lebih banyak ke Shinchan segala macam gitu, dan tetap ke referensi dan observasi. Referensi dan observasi ini kan nggak bisa dipisahin sebenarnya kan gitu. Betul. Jadi kalau pertanyaannya sepenting apa sih observasi dan referensi dalam membuat komik? Ya, jawabannya tentu saja nggak bisa dipungkiri sangat penting. Sefantasi dan seantah berantah apapun yang mau kita bikin. Nah, contohnya yang di sini adalah si orang Jepang itu heran kenapa komik Shinchan, aku nggak tahu 2004 itu Shinchan udah tayang, udah rame. Aku SMA tuh komiknya baru mau masuk. Udah rame banget Shinchan Doraemon tuh. Nah, tapi sebenarnya kan orang Jepang tuh bingungnya adalah kok komik Shinchan di Indonesia sebegitu populernya, padahal jokesnya itu lokal Jepang, gitu. Nah, di sini Mas Beng juga kemudian diskusi dan menemukan jawaban dalam tanda petik, ya orang Indonesia mah ngelihat Shinchan sebagai ikon, dan yang paling penting adalah Shinchan itu menggambarkan kenakalan dan kelucuan anak-anak. Ya udah itu yang dicerna sama Indonesia. Tapi jangan dilupain juga di masa ini Shinchan itu begitu tayang animenya di RCTI Minggu. Yang paling menarik memang animenya, maksudnya dubbingnya itu bagus banget. Benar. Oni serial itu bagus gitu. Aku rasa pembaca komik Shinchan itu nggak akan, maksudku ya, gambarnya emang nggak bagus banget. Shinchan ini secara komik ya, tapi animenya oke. Sampai sekarang masih ada movie-movie baru kan? Masih banyak kok. Masih baru kan? Gamenya bahkan keluar kan? Oh iya, crossover sama Kamen Rider segala macam. Berarti kan istilahnya kan dari sini kan aku bisa tarik bahwa sebenarnya kan observasi dan referensi itu tidak melulu tentang gambar dong. Oh iya, kan? Kalau di dalam komik ya. Betul. Padahal kan kita bicara komik itu kan kita paneling gambar, segala macam, mencapaikan cerita lewat gambar. Ternyata enggak ya. Nah, makanya di sini Mas Beng itu subjudulnya adalah pentingnya observasi, referensi visual dan tekstual dalam berkomik. Tekstualnya jadi, ada konteksnya apa? Misalnya katakanlah One Piece gitu. Dunianya kan bukan dunia manusia nih. Iya, itu udah dunianya mereka lah. Tapi kan kapal-kapalnya ada kapal-kapal Eropa di sana, ada kapal-kapal lain segala macam, dan mungkin struktur marinirnya seperti apanya, ada referensi dari dunia nyatanya seperti apa. Karena seorang kreator yang profesional itu pasti nggak mungkin nggak lah, pokoknya aku mau bikin karya, terus kemudian karya terapan ya, applied bukan murni. Kalau lukisan mah murni ya, aku nggak peduli apa. Ya memang dibuat itu ya. Iya. Kalau applied seni, karya seni yang terapan itu tuh pasti harus gimana ya, aku nggak bisa bilang harus karena nggak ada yang mengharuskan, tapi maksudku bergerak dari diri sendirinya udah pasti nyari bahan referensi. Nggak mungkin enggak. Sekarang kamu bikin Nagasena, apa ya cuman desain karakter? Enggak kan? Karena ada Antasenanya di dalam. Antasena itu referensinya banyak sekali dari berbagai. Nah, yang kayak gitu sehingga menjadikan karya kita tuh penuh muatan. Katakanlah ada orang yang nggak baca Shinchan, katakanlah nih. Tapi kemudian ada dosen yang fokus kepada bahasa Jepang dan society di Jepang. Terus kemudian nggak sengaja terpapar Shinchan, terus dia ngelihat, loh ini jokes di tahun itu emang aku pernah pas itu aku di Jepang, tapi aku tahu bahwa ini tuh omongan anak-anak zaman itu. Nah itu kemudian menjadikan si dosen ini merasa bahwa aku harus cek komik Jepang lainnya. Padahal dia harusnya dosen yang fokus ke dunia Jepang juga terpapar manga ya. Tapi kan Shinchan mungkin komedinya relatable lah ya ibaratnya ya. Mungkin dia terpapar sama manga-manga yang
kayak Vagabond yang memang menceritakan Musashi Miyamoto gitu. Tapi kalau Shinchan kan apaan nih gitu. Tapi begitu dia lihat ini jokesnya relate nih. Emang masyarakat society Jepang pada masa itu tuh emang gitu begitu. Nah, kemudian ya. dia mengulik lebih lanjut. Nah, itu yang membuat referensi-referensi ini akan bersinggungan ke banyak membaca yang tadinya nggak baca itu. Gitu loh, Sal. Pentingnya tuh di situ. Paham. Jadi istilahnya observasi dan referensi ini kan sesuatu hal yang akan disampaikan oleh si penulis yang akan dibaca oleh pembaca. Jadi orang itu membeli komik itu tidak mendapatkan kosong. Betul. Gitu kan. Jadi istilahnya aku nggak cuma dapat gambar tapi aku dapat informasi. Betul. Gitu kan? Betul. Nah, maksudnya makanya ada yang bilang sebetulnya ini tuh fokusnya kalau nggak salah ke karya sastra ya. Ada yang bilang karya sastra yang baik itu adalah yang mencerminkan, yang bisa menangkap zamannya. Jadi zamannya lagi apa, dia bikin sesuatu ya tentang kayak gitu. Misalnya Sherlock Holmes. Itu keadaan pada saat Sir Arthur Conan Doyle nulis cerpen-cerpennya Holmes itu, kondisi di Inggris itu ya seperti itu. Polisi baru saja dibentuk, gitu-gitu loh. Jadi itu yang baik. Misalnya nih kayak, tapi komik kan ada sastra di dalamnya, ada cerita di dalamnya, ada macam-macam gitu. Nah, kayak misalnya Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer ada artnya tentang desa penempa pedang. Itu jadi di situ menggambarkan bahwa di Jepang itu katana dibikin sedemikian rupa gitu, berapa lapisan digabungin segala macam. Jadi memang referensi itu memang harus nyata adanya lah ya. Iya gitu. Jadi tapi meskipun begitu istilahnya walaupun world building yang dibuat itu tidak nyata, tapi istilahnya ada muatan-muatan kenyataan yang ada di dalam situ kan. Sehingga jadi relate. Tapi pertanyaan berikutnya adalah sebentar. Sebelum pertanyaan berikutnya kita pause dulu sebentar. Berarti ini udah lanjut lah. Lanjut. Jadi pertanyaan berikutnya itu sebenarnya lebih kayak gini. Setelah kita merangkum segala observasi dan referensi yang kita butuhkan dalam membuat komik, kadang-kadang tuh aku tuh sering sekali menemukan bahwa apa yang mau kita sampaikan tuh ternyata nggak sama. Mungkin karena segala dari segi teknis gambar atau apa segala macam itu mungkin bisa terjadi. Tapi maksudku adalah bagaimana cara kita bisa memasukkan observasi dan referensi yang kita buat, yang sedemikian rupa kita kumpulkan, sedemikian rupa kita pelajari, dan nyampe di kepala kita. Karena kan nyampe kepala orang mungkin beda ya hasilnya ya. Itu bisa disampaikan ke orang lain. Misalnya apa? Karena kalau bayanganku misalnya referensi visual, kondisi sosiologis pada saat itu. Ya, itu salah satu contohnya nih misal seperti itu nih. Tapi kan gini, pemikiran misalkan nih aku mau bikin komik tentang Majapahit. Pemikiran gue Majapahit itu kayak Bali bagian Ubud yang masih bener-bener asli ya gitu lah istilahnya kayak gitu. Tapi ada juga yang bilang enggak kayak gitu. Itu bentuknya tuh masih kayak hutan, terus ada rumah-rumah. Nah, untuk menyampaikan itu gimana caranya agar orang-orang tuh believe dengan referensi yang kita cari gitu. Pertama, misalnya kembali lagi yang kayak aku bilang tadi, aku pengen bikin komik tentang Sherlock Holmes. Misal nih Sherlock Holmes di komik. Gramedia udah nerbitin sih. Tapi misalnya aku pengen, karena Sherlock Holmes kan public domain. Jadi siapapun boleh bikin Sherlock Holmes. Udah lebih dari 100 tahun. Gitu. Jadi, tapi kan aku perlu tahu nih, di London pada saat itu tuh arsitekturalnya kayak gimana? Berarti kan aku ngumpulin. Untungnya London sudah terdokumentasikan dengan baik nih. Sehingga banyak kreator yang sistemnya ini udah umum sih di kreator bahwa ditempel di mana-mana di tempat kerja, sehingga mata kita tuh selalu bertemu dengan itu. Kendaraannya, sungai-sungainya, kondisi cuacanya segala macam, pakaiannya, atribut ditempel nih gitu. Jadi kita gambar tuh kita lihat visualnya ada juga dimasukin ke map folder itu juga ada. Nah, misal gimana dengan Majapahit yang tidak terdokumentasikan dengan baik? Ya itu maksudku. Berarti menurutku kalau aku jadi kreator itu, aku akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya informasi tentang Majapahit. Yang bilang Majapahit kayak di Ubud bagian atas. Contoh aja. Berapa banyak? Paham aku. Yang bilang Majapahit itu kayak. Soalnya aku pernah dapat juga gambaran tentang Majapahit
Yang mana sebenarnya Majapahit itu sistem irigasi perairannya udah bagus. Dan perumahannya tuh kayak komplek kita sekarang. Gitu. Perumahan-perumahan zaman itu tuh udah sangat oke gitu. Nah, berapa banyak nih referensi yang ini, berapa banyak nih referensi yang ini. Sehingga nanti kalau kita ngambil yang paling banyak, maka pertama bukan kredibilitas, tapi kekuatan referensi kita tuh makin solid, makin valid, makin banyak orang yang ngerti, yang paham ya. Itu. Tapi bisa jadi kreator kita tuh nggak suka dengan yang Majapahit yang kayak gini. Kita sukanya yang lebih primitif lah. Kita sukanya lebih ya nggak, kan Majapahit itu digambarkan juga ada modernisasi di sana. Iya, memang betul. Kita nggak suka Majapahit yang sangat modern, berarti bisa jadi kita tetap kekeh ngambil yang tidak modern, tapi setting kejadiannya kita jauhkan dari tempat-tempat yang katakanlah ibu kota atau misalnya kayak gitu. Paham. Karena kita nggak ingin bersinggungan. Karena di zaman Victorian era di London, yang nggak di London itu kan desa. Iya sih. Kan gitu. Bener sih. Nah, sehingga makin banyak yang bisa kita kulik nih. Oh, ternyata praktek perdukunannya masih kencang kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Tapi kita paham bahwa referensi yang kita kumpulkan ini udah lebih dari cukup untuk kita ngambil keputusan. Gitu. Menurutku itu yang paling penting. Berarti kan istilahnya ini kan kalau tadi di segi visual ya. Kalau misalkan dari segi cerita, misalkan nih pada masa itu katakanlah tahun-tahun kerajaannya Majapahit, kerajaannya Brawijaya. Anggap aja waktu rajanya Brawijaya nih ada salah satu. Aku tahunya Hayam Wuruk kayaknya 1400-an sih. Ya, kalau Hayam Wuruk kan sebelumnya Brawijaya, ya kan. Maksudnya si Brawijaya ini waktu masukin katakanlah Sunan Gresik pertama dari Campa ke Indonesia. Anggap aja masa itu tuh. Dan itu masa yang bener-bener pengen diangkat menjadi suatu cerita karena waktu Islam masuk terus setan-setan tuh pada kocar-kacir nih kayak gitu. Nah, itu caranya untuk menyampaikan dalam cerita gimana? Karena kan kita nggak tahu tuh mereka melakukan apa saat itu. Kita kalau di buku-buku sejarah hanya sekedar ya si Sunan Gresik ini melakukan penyebaran Islam di ABCDE dengan cara ABCDE kayak gitu. Gitu loh. Ya, kalau di masa sekarang, kalau di zaman ini, zaman kita maka aku nggak akan bilang lebih mudah, tapi lebih banyak yang bisa kita lakukan misalnya lewat YouTube. Kita cari aja, pasti ada orang-orang siapapun itu yang punya kedalaman minat dan referensi bacaan misalnya. Mas Ganes? Yang ngomongin soal itu. Ngomongin soal keadaan di masa itu, entah dari buku Babat, entah dari buku mana segala macam. Ngomongin itu kan kita tampung, kita catat. Nah, kita lihat kalau kita punya setting waktunya, menurutku kita akan sangat tertolong dengan kita melihat di setting waktu itu di tempat lain apa yang terjadi. Oh, paham. Gitu. Jadi kita paham. Katakanlah Islam masuk di Indonesia. Kita bisa cari Islam masuk di Indonesia tuh di internet tahun berapa, lewat mana, lewat jalur mana. Tapi kalau itu udah ketemu, kita bisa lebih luas lagi untuk tahun segitu itu di Jazirah Arab lagi ada apa? Di Spanyol, di Eropa apa yang terjadi? Sehingga kalau orang-orang yang masuk itu kayak gimana? Nah, ini memang berat. Referensi itu memang luar biasa berat. Iya, cuman itu malah menjadi kita membuat kita malah semakin banyak mengetahui dong. Maksudnya, mungkin orang yang membaca novel kita atau komik kita akan merasa kayak ini kenapa jadi luas banget ya? Tapi kan dari situ kita paham bahwa ini ada kejadian-kejadian yang bisa kita tarik menjadi kejadian di komik. Betul. Nah, trikinya adalah seorang kreator mau novel, mau komik, mau film, seorang storyteller, storyteller adalah trikinya tuh semakin banyak yang kita tahu, godaan untuk masukin semua yang kita tahu ke dalam karya kita makin gede. Jadi begitu kita tahunya lebih luas, kita harus lebih bijak untuk bisa memilih menentukan mana yang kita butuhkan untuk ini. Yang sesuai sama karakter kita mungkin kali ya. Kita tuh mau nyeritain kejadian Sunan pertama misalnya dari Wali Songo, Sunan pertama, Wali pertama dari Wali Songo itu Sunan siapa? Ya udah kita fokus di situ. Maulana Malik Ibrahim meskipun
sumber referensinya dari mana-mana. Oke, paham. Tapi kita jadi yakin bahwa yang kita tulis tuh bener. Oke, paham. Karena kalau kita tergoda untuk yang lain-lain, ceritanya jadi kemana-mana. Iya, dan itu malah jadi nggak relate kan. Nah, maksudku adalah, yang aku tadi maksud adalah di saat kita sudah mengetahui banyak hal yang ada di sekitar cerita kita, berarti kan kita bisa menyangkut pautkan cerita kita pada sesuatu yang paling dekat dengan apa yang akan kita tulis kan. Kayak gitu. Nah, berarti sah ya kalau misalkan di dalam suatu komik itu tuh tidak harus melulu diceritakan lewat gambar. Misal nih ada orang sedang menulis buku, terus itu tulisannya narasi bahwa di tahun segitu ada kejadian A B C D E, dan pada kejadian A B C D E itu akibatnya A B C D E. Jadi tidak digambarkan secara gambar, tapi itu suatu narasi dan barulah apa yang akan kita mulai berjalan. Bisa, tergantung, menurutku sekali lagi, tergantung pilihan komik apa yang mau kita bikin. Kalau dari awal emang ini komik resonansi sejarah, ini ya itu sangat wajar. Kadang-kadang malah kita bentuk kayak daun lontar itu, terus kemudian ada tulisannya, gambarnya, terus gambarnya hanya sebagai pelengkap, itu nggak apa-apa. Tapi kalau komiknya sebenarnya ini adalah komik tentang pendekar-pendekar, pertarungan pendekar di tahun itu, ya kalau kita kebanyakan teks mungkin orang akan bosan kali ya. Mungkin orang akan bosan gitu. Jadi kayak berarti pengaruh ke genre juga dong ya? Ya makanya kalau yang dari sini yang sebenarnya kita bahas adalah tentang, nggak kebaca sih tapi ya udah dibaca aja, ngapain ditunjukin kalau nggak kebaca. Ini kan observasi, referensi visual dan tekstual. Jadi ada apa ya, bold marknya, ada ditebalkan bahwa referensi visual. Iya. Jadi kita tuh kita tuh sebenarnya tidak, ya nggak apa-apa. Kita ngobrolnya sampai ke cerita tadi segala macam referensi karena cerita. Kan itu salah satu bagian dari komik. Tapi referensi cerita itu nanti kita akan nyampe ke sana, ke tentang genre komiknya. Di Indonesia sih nggak ada demografi ya, tapi demografi itu mempermudah. Sebenarnya mempermudah, nggak harus, tapi mempermudah. Kalau di Jepang kan ada shonen, shoujo, seinen. Nah itu tuh, ini seru nih sebenarnya nih. Aduh, ini panjang nih. Di Indonesia tidak mengenal itu. Di Amerika Serikat juga nggak mengenal itu. Adanya cuma superhero, sci-fi, romance, horror, komedi. Misalnya kayak gitu. Aku paham akan hal itu. Kita kembali ke visual dulu. Lama ini. Nah, udah 22 menit kita mengakhiri sekarang. Jangan. Ntar dulu, aku nanti lupa. Jadi oke nih, kita ngomongin tentang referensi gambar nih. Berarti kan secara garis kalau yang kamu tadi bilang bahwa di Indonesia tidak ada tipe-tipe hal tersebut. Berarti it's okay dong kalau misalkan gambar yang kita buat itu sesuai dengan apa yang kita mau, tapi jelas yang penting kan. Maksudnya bisa menceritakan kondisi di saat itu. Dan itu istilahnya apa ya? Apakah berpengaruh tuh? Kalau misalkan kalau di Jepang tuh berpengaruh banget nih. Genre shonen. Tapi gambarnya kayak cewek. Itu kan kadang-kadang orang kayak ini kok kayak cewek. Atau genre shonen tapi narasinya banyak banget ya. Nah, berarti di Indonesia ini kan nggak pengaruh hal seperti itu? Jawabannya adalah pertama, tentu saja tidak ada pengaruhnya. Harusnya. Oke. Tapi karena di Indonesia di zaman sekarang tahun 2025 yang baca komik Jepang itu jumlahnya banyak sekali, maka yang tercermin di kepala mereka adalah apa yang mereka baca. Sehingga kalau kita mau bikin, enggak lah, aku mau bikin karyaku sendiri, caraku sendiri, pengen realis lah, ya, apalah. Terserah aku lah, mau bikin apa, ya bikin aja, nggak ada yang larang. Respon dari publik itu yang menentukan kan. Kan gitu. Jadi terserah aja. Kalau buatku sih demografi itu memudahkan. Emang perlu sih ya, maksudnya kita lama lagi kan. Udahlah nggak apa-apa lah, nanti aja kita akan ke genre dan demografi akan menjadi pokok pembicaraan next ya. Gitu ya. Panjang banget. Emang panjang. Gitu. Karena ini bukan, maksudnya ini udah nggak tentang, udah bahas komik, tapi ini berkesinambungan ya. Udah bahas komik dan ini referensi dan majalahnya jauh dari umurku teman-teman. Dan aku nggak dapat ini. Jujur aku nggak dapat ini. Dan sekarang aku terjawab kenapa. Sorry ya teman-teman yang nonton ini mungkin dari yang datang ke Komipara atau segala macam. Maaf banget. Dan aku sekarang paham kenapa orang-orang yang membuat komik yang sebegitu demikian detail dan memiliki cerita yang sangat, ini ternyata gambarannya seperti itu, lebih tua dari aku. Oh iya. Masuk akal sekarang. Karena sekarang kejawab. Yang diserap lebih banyak. Itu dia maksudnya. Karena
model gambar bagus itu bukan jaminan dong berarti kan? Ya gitu bukan loh, jawaban juga. Gitu. Wah, oke, panjang. Udah aku tak gitu. stop, aku tak diem aja lah. Iya. Oke, teman-teman itu dulu. Baru satu artikel kita sepanjang ini, hampir 25 menit. Jadi kita akan bahas artikel-artikel selanjutnya di majalah Wizard yang edisi-edisi selanjutnya. Dan jangan lupa tadi untuk demografi dan genre itu akan ada obrolan sendiri. Gitu. Sampai ketemu. Thank you.